Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 5 tersangka jaringan peredaran sabu-sabu di Payakumbuh. Seorang ibu rumah tangga di Pasaman ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Kejari Padang sita hasil penjualan aset terpidana dengan nilai hampir setengah miliar rupiah. Penangkapan pelaku peredaran gelap dan pemakaian sabu-sabu kembali dilakukan tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh di sejumlah lokasi di Kecamatan Payakumbuh Utara. Penangkapan pertama dilakukan terhadap pencari barang bekas yang bernama Joni di pinggir jalan di depan sebuah sekolah di Kelurahan Tigokoto di Baruah, Kecamatan Payakumbuh Utara. Dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan 1 paket sabu-sabu yang baru saja dibeli dari seorang pengedar. Dari informasi Joni, tim bergerak cepat menggerebek rumah pengedar sabu-sabu yang bernama Aryadi. Di rumah itu, polisi juga melakukan penggeledahan. Namun diduga barang bukti lainnya telah terjual sebelum polisi melakukan penggerebekan. Hanya ditemukan plastik pembungkus dan alat untuk mengonsumsinya. Di lokasi lainnya, polisi juga menangkap 3 tersangka yang sedang asyik menggunakan sabu-sabu. Setelah dipastikan adanya sabu-sabu dalam alat hisap, mereka pun kemudian dibawa ke kantor polisi. Keluarga tersangka menangis histeris melihat suami mereka ditangkap polisi karena mengonsumsi sabu-sabu. Kasat Narkoba Polres Payakumbuh, AKP Hendra mengungkapkan, seluruh tersangka yang ditangkap itu merupakan satu jaringan pemakai dan pengedar sabu-sabu. Kita mengamankan 5 orang pelaku pemakai dan pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Payakumbuh, di mana kita dari awal mengamankan 1 orang pembeli narkotika jenis sabu, kemudian kita kembangkan lagi si pengedarnya, kemudian kita kejar lagi yang ada pembeli lagi yang di wilayah yang ada di wilayah Payakumbuh. Jadi untuk keseluruhannya kita mengamankan 5 orang. Para tersangka kini meringkuk di sel tahanan Mapores Payakumbuh untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman menangkap seorang ibu rumah tangga yang diduga sebagai pengedar sabu-sabu pada Selasa dini hari. Mepi, sang ibu rumah tangga ini, ditangkap di rumahnya di Kampung Andilan, Jorong Setia, Nagari, Simpang Tonang, Pasaman. Mepi ditangkap berdasarkan informasi dari salah seorang pembeli sabu-sabu yang telah lebih dulu ditangkap polisi. Mendapatkan informasi yang berharga itu, tim Elang Timur langsung ke rumah Mepi dan melakukan penggeledahan. Polisi berhasil menemukan paket sabu-sabu berbagai ukuran. Selain itu, polisi juga menyita peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu dan 1 unit telepon genggam sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi sabu-sabu. Setelah mendapatkan barang bukti, polisi membawa tersangka ke Mapores Pasaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan kasus sabu yang telah dilakukan unit opsional Polres Pasaman. Adapun tersangka berinisial MA, panggilan Mepi, yang beralamat di Duakoto, Kecamatan Duakoto, Kabupaten Pasaman. Dari tangan tersangka disita sebanyak 7 paket sabu siap edar. Untuk pengembangan kasus lebih lanjut, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap ibu 2 anak ini di kantor Polres Pasaman. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Fauzan melaporkan dari Pasaman.
Kejari Padang menyerahkan uang senilai lebih dari 455 juta rupiah kepada negara. Uang itu berasal dari hasil sitaan dan melelang aset milik terpidana Fitria Jaya, bekas karyawan sebuah bank milik pemerintah di Padang. Dalam keterangan kepada awak media, Kejari Padang, Aliansyah, mengatakan terpidana Fitria Jaya divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah. Kejari Padang menjelaskan, terpidana melakukan perbuatan korupsinya dari bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2023. Terpidana telah melakukan penyalahgunaan fasilitas void pada Merchant Jaya Wisata Tour. Sekarang kita melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti. Barang bukti yang kami eksekusi pada hari ini yaitu uang sejumlah 455.400.000 rupiah. Ini barang bukti merupakan penjualan aset terpidana selama ia melakukan tindak pidana korupsi. Perkara ini berasal dari laporan pihak bank pemerintah kepada Kejari Padang dengan terpidana sebagai terlapor berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, di mana ditemukan kebocoran dana sebesar lebih dari 455 juta rupiah. Robiha melaporkan dari Padang. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sebuah rumah permanen di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Padang, pada Senin dini hari. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Kebakaran baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ironisnya, kebakaran ini disebabkan oleh ulah anak pemilik rumah yang bernama Reza, yang kesal karena tidak diberi uang oleh orang tuanya untuk membeli sabu-sabu. Pelaku diketahui dengan sengaja membakar rumahnya. Hal itu diketahui setelah warga curiga dengan pelaku yang sebelumnya mengamuk dan merusak barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Orang tua pelaku sendiri memilih mengungsi ke rumah keluarganya karena tak tahan dengan kelakuan pelaku yang selalu mengamuk jika tak diberi uang untuk membeli sabu-sabu. Usai peristiwa itu, warga beramai-ramai menangkap pelaku dan mengirimnya ke Rumah Sakit Jiwa di Gadut, pinggiran Kota Padang, untuk menjalani rehabilitasi. Pelaku ini kan kebetulan rumah tangganya bermasalah, jadi dia tinggal sementara di rumah orang tuanya. Kebetulan dia pemakai narkoba, jenis sabu. Jadi dia pakai sabu, bawanya emosi ke orang tuanya karena tidak dipeduli. Dia sendiri di rumah, orang tuanya memang sudah diungsikan ke rumah saudaranya karena tidak tahan. Dia ngamuk-ngamuk, pecah-pecah barang, piring, gelas, semuanya itu udah terbakar. Jelas setelah dia ngamuk-ngamuk, semua terbakar. Awalnya tersangka ini, karena tersangka ini, pas dia tidur, main slot, judi online, dia merokok, lalu rokoknya itu dilemparnya tempat pakaian, lalu dia keluar, api sudah naik, dia menggunakan adik sebagai RT. Nah, setelah itu rumah ini dia sudah mensumsi narkoba. Polisi sendiri menyerahkan kepada pihak keluarga apakah akan diproses hukum setelah proses rehabilitasi terhadap pelaku selesai. Yang pasti, perbuatan membakar rumah adalah suatu tindak pidana. Alfi melaporkan dari Padang.